Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu keputusan investasi modal yang beranggotakan saya, Iga Bintang dengan NIM akhir 020, rekan saya Rachel Septarika 207, dan Dista Eka Putri 210, Anissa Eka Wijayanti 359, dan Nuraini Ratna 211. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih investasi modal? Nah, secara sederhana, investasi modal adalah keputusan perusahaan untuk mengeluarkan dana atau uang dalam jumlah yang besar untuk hari ini demi mendapatkan keuntungan maupun manfaat di hari yang akan datang. Selain pengertian sederhana tadi, ada beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Tanda Lilin tahun 2010. Menurut Tanda Lilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh manfaat di masa depan. Intinya, ada pengorbanan di hari ini dan ada harapan manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Lalu menurut ahli yang kedua, yaitu Yogianto tahun 2010, Yogianto menyebut investasi modal sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke dalam aktiva yang produktif. Artinya, daripada dana dipakai sekarang, dana itu akan lebih baik diarahkan ke aset yang bisa menghasilkan nilai yang lebih di masa depan. Lalu menurut ahli yang ketiga, yaitu Niswanger dan kawan-kawan menyebutkan bahwa investasi modal adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, misalnya pembelian mesin, pembangunan gedung, atau perluasan kapasitas produksi. Nah, dari ketiga ahli tadi, benang merahnya adalah investasi modal adalah cara perusahaan menanam dana hari ini untuk memanen hasilnya yang lebih besar di masa depan. Dan keputusan ini harus dilakukan secara cermat karena dampaknya akan sangat panjang bagi perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang apa itu investasi modal, tentunya akan ada pertanyaan tentang mengapa perusahaan perlu melakukan investasi. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dari investasi modal. Investasi modal sendiri memiliki 6 tujuan utama. Yang pertama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, di mana investasi yang dipilih dengan tepat akan menghasilkan arus kas masuk yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Dan ini secara langsung akan meningkatkan nilai serta kekayaan bagi para pemegang saham untuk jangka waktu panjang. Lalu yang kedua, ada keberlanjutan usaha. Tujuan yang kedua adalah menjaga keberlangsungan usaha, di mana perusahaan yang tidak berinvestasi akan mengalami ketertinggalan, misalnya mesinnya menua ataupun kapasitasnya stagnan. Namun, dengan melakukan investasi, perusahaan dapat melakukan pemejaan aset dan perluasan kapasitas secara terencana. Perusahaan memastikan operasional terus berjalan dan berkembang. Tujuan yang ketiga adalah efisiensi alokasi sumber daya, di mana investasi modal mendorong efisiensi dalam penggunaan dana. Karena dana perusahaan terbatas, manajemen harus dapat memilih proyek yang paling produktif dan menguntungkan, sehingga tidak ada rupiah yang terbuang sia-sia pada investasi yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuan yang keempat adalah mengurangi tekanan inflasi. Tujuan yang keempat adalah melindungi nilai-nilai kekayaan perusahaan dari inflasi, karena uang yang dibiarkan tanpa diinvestasikan akan terus menyusut nilainya. Dengan menempatkan dana ke dalam aset produktif, perusahaan secara aktif melawan erosi nilai yang disebabkan oleh kenaikan harga dari waktu ke waktu. Tujuan yang kelima adalah mendukung tujuan strategis. Setiap keputusan investasi modal harus selaras dengan visi dan misi perusahaan. Investasi yang secara finansial menggiurkan belum tentu tepat jika tidak mendukung arah strategis perusahaan. Karena yang dicari bukan hanya untuk untung sesaat, melainkan dampak kompetitif yang nyata dan berkelanjutan. Lalu tujuan yang terakhir atau yang keenam adalah meminimalkan risiko finansial. Melalui proses evaluasi yang ketat dan terstruktur seperti analisis NPV atau IRR, manajemen dapat menyaring proyek-proyek berisiko sebelum dana benar-benar dikeluarkan, sehingga keuangan perusahaan tetap akan terlindungi. Nah, dari keenam tujuan tadi, bisa kita lihat bahwa investasi modal bukan sekedar soal mencari untung, namun ini merupakan keputusan strategis yang secara menyeluruh serta menyentuh keberlangsungan, efisiensi, perlindungan aset, dan arah masa depan perusahaan.
Itulah mengapa keputusan ini selalu menjadi salah satu yang paling diperhatikan dalam akuntansi manajemen. Karakteristik dari investasi modal yang pertama itu jangka waktu panjang. Jadi keuntungan atau manfaat seperti dividen, bunga, atau capital gain itu biasanya baru terrealisasi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Lalu karakteristik yang kedua ada risiko dan hasil atau return. Semakin tinggi potensi keuntungan yang ditawarkan oleh instrumen modal, semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung oleh investor. Jadi hasil investasi itu belum tentu sesuai dengan harapan investor karena bisa dipengaruhi oleh kondisi pasar, ekonomi, teknologi maupun perubahan kebijakan. Lalu karakteristik ketiga itu potensi pertumbuhan modal. Jadi investor itu berharap dapat memperoleh keuntungan modal dari selisih antara harga beli aset dengan harga jual yang lebih tinggi di kemudian hari nanti. Dan karakteristik terakhir itu ada likuiditas bervariasi. Jadi aset pasar modal seperti saham dan obligasi itu relatif lebih mudah dicairkan atau dijual belikan kembali menjadi uang tunai dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Jenis proyek dalam penganggaran modal. Yang pertama ada proyek penggantian atau replacement project. Proyek ini tuh difokuskan untuk mengganti aset atau peralatan perusahaan yang udah lama rusak, usang, atau kurang efisien. Nah, tujuannya udah pasti untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya tuh kalau sebuah pabrik punya mesin produksi tapi udah versi lama, kayak usianya udah 15 tahun gitu, lalu diganti yang lebih baru tuh biar lebih cepat, lebih canggih, lebih hemat listrik, seperti itu. Yang kedua itu ada proyek ekspansi. Proyek yang ini tuh bertujuan memperluas usaha agar kapasitas produksi dan jangkauan pasar jadi lebih luas. Tujuannya udah pasti meningkatkan penjualan, menambah jumlah pelanggan, dan memperluas wilayah pemasaran. Contohnya tuh perusahaan membuka cabang baru di kota lain atau membangun pabrik tambahan untuk meningkatkan jumlah produksi. Yang ketiga ada proyek produk atau jasa baru, new product atau service project. Investasi ini itu dilakukan untuk menciptakan atau meluncurkan produk atau jasa baru. Tujuannya jelas untuk menarik konsumen baru, mengikuti perkembangan pasar, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Contohnya perusahaan kosmetik yang sebelumnya hanya menjual skincare mulai memproduksi produk perawatan rambut. Tapi di sini ada resikonya, yaitu produknya itu tidak diterima oleh masyarakat. Yang keempat ada proyek keselamatan dan lingkungan, safety and environmental project. Jadi proyek yang satu ini untuk meningkatkan keselamatan kerja dan menjaga lingkungan sesuai aturan pemerintah. Tujuannya jelas untuk melindungi karyawan, mengurangi resiko kecelakaan, dan menjaga lingkungan sekitar. Contohnya tuh kayak pemasangan pengolahan limbah pabrik atau sistem pemadam kebakaran otomatis. Yang kelima ada proyek penelitian dan pengembangan, research and development project. Investasi ini dilakukan untuk melakukan penelitian, menciptakan inovasi, dan mengembangkan teknologi baru. Tujuannya jelas untuk menemukan produk baru, mengembangkan teknologi perusahaan, dan meningkatkan kualitas produk. Contohnya tuh kayak perusahaan farmasi yang melakukan penelitian untuk menciptakan obat baru. Dan yang terakhir ada namanya project wajib atau mandatory project. Proyek ini tuh udah harus dilakukan oleh perusahaan karena ada tuntutan hukum atau regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Yang jelas memenuhi aturan dan menjaga legalitas operasional perusahaan. Contohnya kayak perusahaan yang harus memasang alat keselamatan kerja baru setiap tahunnya karena ada peraturan pemerintah yang mewajibkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode analisis investasi modal, di mana metode ini digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi modal dengan memperhitungkan kelayakan proyek atau pengeluaran aset jangka panjang, serta memperhitungkan arus kas dan nilai waktu dari uang. Secara umum ada dua cara yang digunakan. Yang pertama yaitu metode non-diskonto yang tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang, dan yang kedua yaitu metode diskonto yang memperhitungkan nilai waktu dari uang. Namun tujuan akhirnya sama, yaitu untuk memilih investasi mana yang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kita akan membahas mengenai metode
metode non-diskonto, di mana dengan menggunakan metode non-diskonto ada dua cara. Yang pertama yaitu metode accounting rate of return atau A, di mana metode ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan investasi berdasarkan laba akuntansi rata-rata atau buku arus kas, di mana rumusnya sendiri yaitu laba bersih rata-rata dibagi dengan biaya investasi awal dikali 100%. Semakin tinggi nilai R, maka semakin menarik investasi tersebut. Contohnya, apabila kita melakukan investasi sebesar 100 juta dan kita memperoleh laba rata-rata sebesar 20 juta per tahun, maka kita peroleh R-nya sebesar 20%. Nah, kelebihan dari metode accounting rate of return ini yaitu mudah dihitung dan dipahami, namun kelemahannya belum memperhitungkan nilai waktu dari uang. Dan yang kedua yaitu payback period atau PP, di mana metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa lama modal yang kita gunakan akan kembali. Semakin cepat modal kita kembali, maka semakin rendah risiko investasinya. Contohnya, apabila kita melakukan investasi sebesar 100 juta dengan setiap tahunnya menghasilkan 25 juta, maka modal kita akan kembali setelah 4 tahun. Rumus dari payback period sendiri yaitu investasi awal dibagi dengan arus kas bersih tahunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Di contoh soal tersebut, kita diminta untuk menghitung payback period dan juga accounting rate of return, di mana sebelum kita menghitung PP dan juga R, kita perlu untuk menghitung terlebih dahulu arus kas masuk, di mana rumus dari arus kas masuk sendiri yaitu laba bersih ditambah dengan penyusutan. Pertama, kita akan menghitung penyusutan. Penyusutan rumusnya yaitu investasi dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan nilai ekonomis mesin. Diketahui dari data bahwa investasi yaitu sebesar 300 juta dikurangi dengan nilai residu yaitu 0 dibagi dengan nilai ekonomis mesin yaitu 4 tahun. Maka diperoleh penyusutan tersebut sebesar 75 juta per tahun. Kemudian setelah kita mengetahui penyusutan, kita menghitung arus kas masuk, di mana rumus arus kas masuk sendiri yaitu laba bersih ditambah dengan penyusutan. Dari data diketahui bahwa laba bersih setiap tahunnya sama yaitu 75 juta ditambah dengan penyusutan yang telah kita hitung tadi yang menghasilkan angka sebesar 75 juta, maka diperoleh arus kas masuk sebesar 150 juta. Nah, setelah menghitung arus kas masuk, barulah kita menghitung payback period atau PP, di mana rumus PP sendiri yaitu investasi awal dibagi dengan arus kas masuk. Kita ketahui dari data bahwa investasi awal itu sebesar 300 juta, kemudian dibagi dengan arus kas masuk yang telah kita hitung tadi sebesar 150 juta. Maka diketahui bahwa PP-nya yaitu 2 tahun. Maka artinya modal yang dikeluarkan akan kembali setelah waktu 2 tahun. Yang kedua yaitu kita menghitung accounting rate of return atau R, di mana rumusnya sendiri yaitu rata-rata laba bersih dibagi dengan investasi awal dikali 100%. Kita tahu bahwa rata-rata laba bersihnya yaitu 75 juta dibagi dengan investasi awal yaitu 300 juta dikali dengan 100%. Maka kita peroleh R sebesar 25%. Ini artinya setiap tahun investasi itu menghasilkan keuntungan sebesar 25% dari modal yang ditanamkan. Jadi, dengan menggunakan metode non-diskonto ini, perusahaan hanya fokus pada keuntungan dan kecepatan pengembalian modal tanpa memperhitungkan nilai waktu dari uang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode diskonto, di mana metode diskonto ada 3 cara. Yang pertama yaitu net present value atau NPV, di mana NPV sendiri menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan investasi awal. Apabila NPV lebih besar dari 0, maka diterima, namun apabila NPV kurang dari 0, maka akan ditolak. Yang kedua yaitu profitability index atau PI, di mana metode ini digunakan untuk menunjukkan berapa nilai manfaat yang diperoleh untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan. Apabila PI lebih dari 1, maka itu diterima, namun apabila PI kurang dari 1, maka akan ditolak. Dan yang ketiga yaitu internal rate of return atau IR, di mana metode ini digunakan untuk menilai tingkat pengembalian investasi dalam bentuk persentase, di mana kriterianya apabila IR lebih besar dari biaya modal, maka itu akan diterima, namun apabila IR kurang dari biaya modal, maka akan ditolak.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal dari metode diskonto. Dari gambar sudah diketahui data-data seperti tingkat diskonto yaitu sebesar 10%. Kemudian kita diminta untuk mencari NPV, PI, dan juga IR. Pertama, kita mencari NPV terlebih dahulu atau Net Present Value, di mana rumus NPV sendiri yaitu sigma N, kemudian dikali arus kas pada tahun T, kemudian dibagi dengan 1 plus I-nya adalah tingkat diskonto dipangkat dengan T sendiri adalah waktu, kemudian dikurangi dengan investasi awal. Maka diperoleh total PV arus kas masuk yaitu sebesar 104.903.518. Kemudian kita mencari NPV. NPV sendiri rumusnya yaitu total PV arus kas masuk dikurangi dengan investasi awal. Diketahui total PV yaitu 104.903.518 dikurangi dengan 100.000, maka dihasilkan NPV sebesar 4.903.518. Karena NPV lebih dari 0, maka investasi ini layak untuk diterima. Yang kedua, kita menghitung PI atau Profitability Index dengan rumus present value cash flow dibagi dengan investasi awal. 104.903.518 dibagi dengan 100 juta, maka menghasilkan PI sebesar 1,05. Karena PI lebih dari 1, maka investasi layak untuk diterima. Dan yang ketiga, kita menghitung IR atau Internal Rate of Return, di mana IR sendiri rumusnya yaitu tingkat diskonto pertama ditambah dengan NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2 dikali dengan tingkat diskonto kedua dikurangi tingkat diskonto pertama. Di sini kita perlu untuk mencoba beberapa tingkat diskonto seperti 10%, 15%, 20%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, jadi 10% ditambah dengan 4.903.518 dikurangi dengan 4.903.513 dikurangi dengan minus 3.100.000 dikali dengan 15% min 10%, maka diperoleh IR sebesar 13,06%. Nah, karena IR tersebut lebih besar dari biaya modal, karena 13,06% lebih besar dari 10%, maka investasi ini layak untuk diterima. Karena semua kriteria terpenuhi, baik NPV lebih dari 0, PI lebih dari 1, dan juga IR lebih besar dari biaya modal, maka investasi pada mesin produksi ini layak untuk diterima. Oke, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan pada proyek mutuali eksklusif. Nah, proyek mutuali eksklusif yaitu adalah kondisi ketika perusahaan memiliki beberapa alternatif investasi. Nah, akan tetapi hanya dapat memilih suatu proyek karena keterbatasan tertentu. Nah, dalam praktiknya juga metode net present value dan internal of return terkadang memberikan rekomendasi yang berbeda. Jika terjadi konflik hasil, perusahaan sebaiknya memprioritaskan proyek dengan nilai NPV yang terbesar. Nah, karena NPV menunjukkan besarnya nilai tambahan yang diterima perusahaan dalam satuan secara langsung dibandingkan dengan IRR atau Internal Rate of Return yang hanya mengukur tingkat pengembalian dalam bentuk persentase. Nah, NPV atau Net Present Value ini lebih mampu mencerminkan peningkatan nilai perusahaan, mempertimbangkan skala investasi, serta menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan lebih realistis berdasarkan cost of capital. Oleh karena itu, NPV umumnya menjadi dasar dalam keputusan yang lebih tepat memilih proyek mutual eksklusif. Nah, tujuan dari pengambilan keputusan pada proyek mutual eksklusif yaitu yang pertama yaitu mengefisiensi modal dengan cara mengalokasikan dana perusahaan yang terbatas pada proyek yang paling menguntungkan. Dan yang kedua itu memaksimalkan nilai. Nah, memaksimalkan nilainya itu dengan cara meningkatkan kekayaan pemegang saham dan nilai pasar perusahaan secara optimal. Nah, langsung saja kita lanjut ke contoh soalnya. Ini di sini ada PT Maju Bintang sedang mempertimbangkan 2 proyek investasi yang bersifat mutually eksklusif.
yaitu proyek A dan proyek B, dengan tingkatan diskontonya yaitu 10%. Di sini proyek A untuk investasi awalnya 100 juta, arus kasnya atau cash flow-nya 160 juta. Proyek B investasi awalnya yaitu 500 juta dengan cash flow atau arus kasnya 650 juta. Lalu hitung NPV masing-masing, dan yang kedua yaitu hitung IRR masing-masing. Ini NPV-nya pada proyek A yaitu 140 juta dibagi dengan 1 plus 10 atau 10% kan, terus dikurangi dengan 100 juta yang hasilnya yaitu 127 272 727 dikurangi dengan 1 juta dan hasilnya yaitu 27 272 727. Itu pada proyek A. Sedangkan pada proyek B NPV-nya yaitu 650 juta dibagi dengan 1 plus 10% dikurangi dengan 500 juta. Yaitu 500, lalu 590 909 091 dikurangi dengan 500 juta. Hasilnya yaitu 90 juta 909 091. Nah, lalu kita lanjut ke IRR, Internal Rate of Return. Nah, pada proyek A yaitu 140 juta dibagi dengan tadi 100 juta dikurangi dengan 1, yaitu hasilnya 40%. Lalu pada proyek B IRR-nya yaitu 650 juta dibagi dengan 500 juta dikurangi dengan 1, yang hasilnya yaitu 30%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi tersebut, yaitu keputusan investasi modal itu merupakan keputusan strategis perusahaan dalam mengalokasikan dana pada aset atau proyek jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang ekonomis di masa depan. Nah, keputusan ini tuh sangat penting karena melibatkan dana yang besar, bersifat jangka panjang, dan memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi yang cermat terhadap alternatif investasi. Investasi modal juga bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menjaga keberlanjutan usaha, serta mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis proyek investasi, seperti proyek penggantian aset, ekspansi, penelitian, dan pengembangan produk baru, keselamatan dan lingkungan, serta proyek yang bersifat wajib. Untuk menilai kelayakan investasi juga, perusahaan dapat menggunakan metode non-diskonto dan metode diskonto. Nah, pada metode non-diskonto itu seperti payback period dan accounting rate of return. Serta pada metode diskontonya yaitu seperti net present value, profitability index, dan internal rate of return. Nah, di antara metode-metode tersebut, seperti NPV itu sering dianggap paling baik. Kenapa sih paling baik? Karena mampu menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan suatu proyek dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, pada proyek mutually eksklusifnya ini, ketika hasil NPV dan IRR memberikan rekomendasi yang berbeda, perusahaan sebaiknya memprioritaskan proyek dengan NPV yang paling terbesar. Karena metode ini lebih mencerminkan peningkatan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham secara langsung. Dengan demikian, pengambilan keputusan investasi modal yang tepat akan membantu perusahaan untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Daftar referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.